Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya. Ya, Bapak Ibu, saya ingin membagikan renungan kita pagi hari ini. Nah, mari kita buka Alkitab kita, saudaraku ya, Matius 9 ayat 36 sampai Matius 10 ayat yang pertama. Ya, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya, nah judul yang saya mau bagikan pagi hari ini adalah melihat masalah sebagaimana Tuhan melihat. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya apa yang kita baca, jadi ini adalah kisah nyata bagaimana Yesus ketika Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah berkeliling dari desa dan kota, dia melihat ada banyak orang yang mengalami masalah. Ya. Lalu katanya dia tergerak oleh belas kasihan. Bukan hanya dia menyembuhkan orang yang bertemu dengan dia, tetapi karena dia tahu bahwa begitu banyak masalah dan dia tidak bisa sendirian, lalu dia berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Oleh karena itu, dia minta murid-muridnya untuk berdoa, ya, supaya mereka berdoa agar mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bukan hanya itu saja, tetapi Yesus memanggil murid-murid itu dan mengurapi mereka, memperlengkapi mereka dengan kuasa. Ya. Nah, itulah yang dilihat oleh Yesus. Ya. Nah, jadi saya resum saudaraku ya, apa yang dilihat oleh Yesus ini. Ya. Jadi ada 3 hal di sini yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, tentu selain dia langsung bertindak ya, karena belas kasihannya. Dan yang pertama adalah ada belas kasihan. Tadi ayatnya berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, yang kedua adalah dia katakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, tentu meminta di sini artinya berdoa ya. Jadi yang kedua adalah perintah untuk berdoa. Dia memerintahkan kita untuk berdoa. Nah, yang ketiga, lalu Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan itu. Yang menjadi masalah itu, jadi Tuhan mengutus murid-muridnya untuk menjadi solusi buat persoalan yang ada itu. Jadi Yesus mengutus murid yang diperlengkapi dengan kuasa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di setiap apa yang mau saya bagikan, di setiap masalah, sebenarnya bukan Tuhan membuat masalah, atau senang dengan masalah, atau tidak peduli dengan masalah, tetapi Tuhan kita itu, kalau kita lihat, selalu saja mengambil kesempatan untuk menyatakan kemuliaannya.
menyatakan kemuliaan Allah. Ya, jadi selain dia tentu melenyapkan, menyembuhkan segala sakit penyakit itu, tetapi dia juga, saudaraku, merindukan agar melalui perkara itu kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi saya berpendapat bahwa setiap ada masalah, itu Tuhan izinkan, dan memang itu adalah kebenaran firman Tuhan, saudaraku ya. Tuhan izinkan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bukan hanya dinyatakan oleh Tuhan saja, tetapi Tuhan mau menyatakannya melalui murid-murid, melalui kita semua. Nah, kita sekarang sepertinya masalah yang dihadapi begitu banyak, ya. Kita banyak umat Tuhan yang terbaring sakit, tetapi di saat bersamaan ada ini bencana banjir hujan yang tidak berhenti, sehingga banyak orang juga mengalami musibah banjir. Bahkan ada juga, saudaraku, kota kita ini mengalami longsor. Bahkan ada juga yang kita kenal ya mengalami longsor ini ya, Bapak Simajuntak misalnya ya. Saudaraku, saya percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi ini supaya tadi kita ada dalam belas kasihan Allah, supaya kita memiliki belas kasihan, ya. Tetapi tidak cukup hanya kita berbelas kasihan, aduh kasihan ini begini begini, gitu ya, saudaraku. Tidak, kita supaya hati kita yang berbelas kasihan itu mendorong kita untuk berdoa. Pertama adalah berdoa. Berdoa supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Berdoa supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita juga. Ya. Jadi tidak cukup hanya berbelas kasihan, tetapi kita juga berdoa. Oleh karenanya, ini kesempatan kita di pagi hari ini berdoa untuk mereka yang menghadapi banyak persoalan ya. Ada yang sakit, ada keadaan ekonomi, terlebih bencana banjir yang dialami oleh banyak umat Tuhan ya. Dan yang ketiga adalah Yesus ternyata mengutus murid-murid dan memperlengkapi mereka. Artinya mari kita turun tangan sebagai murid-murid Tuhan untuk pergi, untuk menolong mereka, memberikan tenaga kita, memberikan apa yang kita punya, saudaraku. Tenaga kita punya, perhatian kita punya, kita datang, kita mungkin ikut berbuat sesuatu buat mereka, apa yang bisa kita lakukan. Ya, mari saudaraku, saya mendorong kita. Mengapa harus demikian? Supaya firman Tuhan katakan kalau kita menjadi terang, maka orang-orang banyak itu akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Ketika kita mengerjakan seperti yang Tuhan harapkan ini, kita menjadi terang. Kita tunjukkan belas kasihan kita, bukan hanya belas kasihan, tapi juga berdoa. Bukan hanya demikian, tapi kita juga turun tangan, bertindak, saudaraku ya. Mari beri perhatianmu, mari beri dukunganmu, mari kita tolong saudara-saudara kita yang mengalami ini. Kasih Tuhan akan mengalir buat mereka, dan banyak orang akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Disinilah akan terpancar terang Kristus, kemuliaan Tuhan akan nyata. Nah, biar ini menjadi renungan kita pagi hari ini, kita berikan waktu kita untuk bersama-sama melihat pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. Ya, Tuhan akan memakai kita, memperlengkapi kita dengan semua yang kita butuhkan. Mungkin kita tidak mempunyai kemampuan,
tidak mempunyai banyak hal, tetapi Allah kita, Allah yang mampu, Allah yang bisa memakai kita, saudaraku. Jangan kecilkan dirimu, tetapi lihatlah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya, biar ini menjadi renungan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.